Halo, Halo. Islam Ya, Kristen. ya, bentar ya. Saya mau nyalain kameranya di mana ini ya? Bapak Islam atau Kristen, Pak? Halo? Iya, Bapak Islam atau Kristen? Saya Kristen. Buka kameranya, Pak. Ini saya mau gimana bukanya nih? Oke, Bapak Di mau sini bertanya apa? Ini saya mau bertanya sebenarnya Bu, penting juga sih Bu. Tapi nggak apa-apa ya. Ya udah, nggak apa-apa. Eh, saya masih tidak belum terlalu mendalami masalah yang namanya Allah Tritunggal itu. Jadi banyak teman-teman Muslim saya sering nanya ke saya, cuman saya nganggap juga Bu. Jadi dalam pengertian saya ya, maaf ini secara pribadi, Allah Tritunggal itu yang tidak bisa terpisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana? Apa? Bagaimana? Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah yang tiga pribadi ini, ya, yang tiga pribadi ini kok Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sedangkan yang sebenarnya Bapa itu apakah dia di mana dia bisa dikatakan anak gitu. Apa sih, Dan Pak? Bapak ngomong apa? Tiga pribadi ini dari mana asalnya ini? nah, jadi ini loh Bu, ini yang saya minta penjelasan bagaimana itu Allah Tritunggal itu intinya. Ya, Bapak tinggal nanya aja. Kenapa Bapak menjelaskan yang Bapak tidak tahu? Iya, baik. Oke. Tiga pribadi dalam satu hakikat itu salah. Definisi Tritunggal itu bukan itu. Tritunggal itu adalah satu Allah. Satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Itu. Jadi nggak ada tuh tiga pribadi. Apaan? Mobil pribadi. Ini tunggal. Tiga dalam satu. Tritunggal atau three in one. Berarti Allah itu hanya ada satu, yaitu Bapa. Punya firman, makanya dia berfirman. Punya roh, makanya dia memberi hidup kepada setiap apa yang diciptakannya melalui firman-Nya. Itu. Jadi kalau menjelaskan yang aneh-aneh itu apa? Aku nggak ngerti. Itulah Tritunggal. Satu Allah. Siapa bilang tiga pribadi? Salah itu. Satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Allah yang punya firman, yang punya roh dalam kekekalan. Udah itu. 1 Korintus berapa Bu tadi? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus ayat 6. 6 ya. 1 Korintus. Iya, Oke. jadi Tritunggal itu satu Allah. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus menjelaskan Allah itu cuma satu. Rasul Paulus menjelaskan Allah itu cuma satu. Nabi Musa menjelaskan Allah itu satu. Raja Daud menjelaskan Allah itu satu. Satu yang seperti apa? Satu yang punya firman dan punya roh. Gitu. Jadi Allah itu cuma satu. Tritunggal itu bukan bicara pribadi, bukan. Tritunggal itu bicara hakikat. Ya. Ada lagi, Pak. Oke. Bagaimana dengan ini Bu? Bapak maksudnya di sini Allah Sang Pencipta, ya kan? Nah, Yesus itu disebut sebagai anak, itu kan? Dan satunya lagi Roh Kudus. Bagaimana penjelasannya Bu tuh? Yesus itu firman, Roh Kudus itu nafasnya. Allah kita itu punya nafas. Ayub 33 ayat 4. Ayub? Allah kita punya nafas. 33 ayat 4. Ayub? Allah itu punya roh. Rohnya itulah yang disebut nafas. Itu. Allah itu punya firman. Baca itu. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Allah, langit dijadikan. Dengan nafas yang maha kuasa, itu aku hidup, kata Ayub. Itu Tritunggal itu.
Musa menjelaskan Tritunggal, Nabi Ayub menjelaskan Tritunggal, Raja Daud menjelaskan Tritunggal, semuanya menjelaskan Tritunggal. Thank you Bang Edis. Itu loh. Jadi kenapa bingung sekali menjelaskan tiga pribadi? Nggak ada itu. Satu Allah yang punya firman dan roh, selesai. Dengan firman lah dia mencipta, dengan roh lah dia menghidupkan. Itu jelas ayatnya. Ya toh, sesimpel itu Tritunggal. Jadi kalau kalian tidak memahami Tritunggal, janganlah menafsirkan ayat-ayat yang nggak pernah ada di dalam Alkitab. Gitu Pak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Tony? Boleh. Ini ada. Yesus itu bisa dikatakan juga Allah atau bagaimana? Firman Allah, hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah hakikatnya. Gitu. Baik. Saya manusia hakikatnya. Suara Ya. saya udah pasti manusia. Pikiran saya sudah pasti manusia. Tubuh saya sudah pasti manusia. Itu jadi Allah itu, Tritunggal itu, atau kata Allah itu merujuk kepada hakikat, bukan merujuk kepada siapa, tapi hakikat, esensi, zat. Nah itu. Nafas saya ini beda dengan badan saya, tapi nafas saya hakikatnya manusia. Nggak mungkin nafas saya ini hakikatnya babi, binatang. Beda, pasti manusia. Allah itu juga pasti Allah hakikatnya. Gitu Bang. Jadi Baik. firman itu hakikatnya Allah, karena dia berasal dari Allah. Saya tanya Bapak, anak kucing, anaknya itu kucing apa enggak? Ya anak kucing. Kalau Bapak manusia, anak Bapak manusia enggak? Ya manusia. Ya itu hakikat, bicara hakikat itu. Ya. Paham? Substansi dari si penyusun eksistensi tadi. Itulah hakikat. Wow, luar biasa. Jadi roh Allah atau nafas Allah sudah pasti Allah. Roh Kudus itu sudah pasti hakikatnya Allah. Gitu. Mantap. Terima kasih atas penjelasannya, sangat-sangat bermanfaat Bu Agatha. Ya, Ini kita ini kan tidak sempurna. Jadi semuanya ada ketidaksempurnaan. Jadi makanya saya tanya Bu. Jadi sehingga dengan penjelasan seperti itu kita tambah mengerti, tambah paham. Siapa? Terima kasih Bu Agatha, terima Tuhan kasih banyak. memberkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Halo, Pana, Ho, Ma, Nuk. Halo. Halo Kak, Iya, bisa buka kameranya Pak? bisa dong sebentar Kak ya. Silakan. Halo Kak, Halo. Islam Kristen Pak? Kristen Kak. Oh Ada yang- saya kebetulan saya Katolik Kak. Cuma saya mau nanya, dalam pembuatan tanda salib antara Kristen, Katolik, Ortodok dan Katolik itu kan ada terbalik tuh. Kalau Katolik dari kiri ke kanan, kalau Ortodok dari kanan ke kiri, itu perbedaannya di mana sih Kak? Sejak Karena semula kalau saya segala sesuatu itu dimulai dari kanan. Jadi sejak semula memang tanda salib itu ya dari kanan ke kiri. Kalau di maksud Katolik saya berbeda ya nggak apa-apa. Nggak ada Ada masalah, nggak ada esensi yang ada arti mendalamnya nggak Kak? arti mendalamnya. Hmm. Ya salibnya Yesus itu, semua itu dimulai, pekerjaan itu dimulai dari hal yang baik atau dari kanan. Pada umumnya pekerjaan itu dilakukan dari kanan. Makanya kenapa dari dulu tanda salib itu ya dari kanan ke kiri. Hanya Maka karena itu aja Kak ya. sendiri kan merujuk kepada Allah Tritunggal ya, atas nama Sang Bapa, Sang Putra itu di perut, dan Roh Kudus. Jadi dari kanan ke kiri. Oh begitu aja. Itu aja sih saya mau nanya Kak. Soalnya Iya. saya bingung kenapa Katolik sama-sama Katolik tapi ada beda dalam prakteknya. Gak apa-apa, yang penting esensinya itu merujuk kepada Allah Tritunggal yang menyertai kita sejak semula kita melakukan pekerjaan. Kan biasanya gitu kan, sebelum kita memulai apapun kita selalu apa yang kita lakukan itu atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh. Siap Kak. Mungkin itu aja Kak. Makasih banyak penjelasannya Kak. Nah, berkah dalam Bang. Sama-sama Kak. Amin. Oke.
Yang edit palsu benar, itu edit asli, lu ini palsu. Halo Rica. Shalom, selamat siang Kak. Bapak bisa buka kameranya Pak? Mana ini yang mau dipencet? Pengikutnya belum ada. Pak Rica, ada yang mau ditanya? Oh nanti aja Kak, tunggu bisa on cam aja lah. Nanti naik lagi besok atau kapan? Siap. Ada yang mau ditanya mungkin? Maunya sih naikin ke Edis biar duet berdua dulu. Biar berbagi. Oke. Tuhan berkati Iya, Pak iya. Rica. Ya sama-sama. Sama-sama Pak. Ini kalau bisa Rica-nya daging babi ya. Rica. Shalom. Salam Bang. Ya. Kak, oh ya, saya pengen tanya. Bisa buka kameranya Bang? Belum buka. Sabar ya. Kayaknya Nggak nggak bisa bisa juga. sih. Pengikutnya masih sedikit. Bang Pewarta Islam atau Kristen? Kristen dong. Oke, silakan mau bertanya apa Bang? Iya. Apakah orang Kristen itu boleh menggunakan kata Allah? Boleh lah, itu udah digunakan dari dulu kata Allah. Kenapa? Karena semenjak saya baca-baca itu kata Allah dalam KBBI itu nama Tuhan orang Muslim. Dan juga dalam Keluaran 23 ayat 13, jangan kau menyebut nama ilah lain dan jangan biarkan nama itu terdengar dari mulutmu. Nah, itu yang membuat saya jadi pusing. Sekarang saya tanya, di dalam Alkitab kita Allah yang kita sebut itu siapa memang? Allah yang kita pahami itu siapa memang? Allah Yotevave. Yotevave? Yang mana itu? Yotevave. Pernahkah Yesus menjelaskan Allah itu Yotevave? Yesus itu selalu memanggil Allah itu Bapa. Iya, Jadi Allah Allah Bapa. di dalam Alkitab kita bahkan ada itu ya. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi Bapak udah dengar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nggak ada di situ dikatain Yotevave. Nggak ada. Allah itu adalah Bapa. Jadi kalau di dalam Keluaran dikatakan jangan kamu menyebut ilah lain di hadapanku. Allah yang dimaksud itu adalah Bapa. Mana ada ilah lain di situ? Nggak ada kita bilang Allah Esweti di situ. Bapak. Jadi kalau dikatakan kenapa Alkitab kita ini menerjemahkan Bapa itu sebagai Allah? Karena hanya itu padanan kata yang tepat merujuk kepada Sang Pencipta. Itu kan kata serapan Allah, A-L-L-A-H. Itu bahasa Indonesia karena ada di KBBI. Iya. Itu diterjemahkan ya, Bapa Avinu diterjemahkan sebagai Allah. Karena itulah yang sepadan supaya orang Indonesia itu mengerti. Allah yang dimaksud adalah pencipta, bukan nama, bukan gelar. Ya. Itu merujuk kepada hakikat. Gitu. Jadi nggak masalah kata Allah itu kan terjemahan, Bang. Jangan pernah mengatakan A, L-L-A-H itu bahasa Arab. Kenapa? Karena itu abjad Yunani klasik. Alfa, A, L. Nggak ada itu bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah diserap. Ejaannya pun sudah menurut EYDALLAH. Kalau yang di sana kan ejaannya alif lam lam ha. Beda kan ejaannya. Jadi bolehkah orang Kristen menggunakan kata Allah? Boleh. Kalau dia ada di KBBA, baru dia bahasa Arab. Kamus Besar Bahasa Arab. Ini kan KBBI. Bahasa Indonesia. Berarti itu sudah sah menjadi bahasa Indonesia yang diserap. Mau apapun itu asalnya, dari manapun itu asalnya. Kalau sudah diserap ya jadi milik Indonesia. Gitu. Oke. Paham. Lagi yang mau ditanya,
Mungkin itu aja, mungkin saya bisa turun ya. Makasih banyak Kak Agatha. Sama, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Salam, salam. Jadi kalau yang sebelah itu juga kan, kembalikan. Punya sertifikat nggak? Kata ALLAH punya kalian. Tunjukin sertifikatnya. Terus nanti kita balikin. Gimana cara membalikan kata? Makanya tadi udah saya jelasin. Ya, kayak si Pak Nasrullah tadi. Ya, kata mujizat itu bahasa kami, kembalikan. Ambil lah. Cuman kok ambil dari mulut orang bahasa? Definisi mujizat aja dia lemah. Inilah kataku, jangan norak lah. Halo kutu kurap. Hai Agatha, Ya, Bapak Islam atau Kristen? saya Kristen. Saya mau coba sedikit lurus ya dari Boleh buka kameranya, Pak? Silakan. Oke. Bentar ya. Oke. Saya kurang setuju katanya yang tadi Pak warta Kristen itu bilang ya itu artinya Yahweh. Itu bahasa Ibrani. Emang nama Tuhan, nama aslinya Ibrani itu Yahweh. Yang benar. Allah itu dari kata Arab, dari kata Elahi gitu, Ilahi itu. Jadi sebenarnya memang kita waktu diterjemahkan itu yang menerjemahkan kalau lihat sejarahnya itu orang Islam. Jadi dia berpikir bahwa kata Allahnya Tuhannya mereka mungkin sama karena kan dari cerita-cerita Al-Quran itu mirip. Kayak kemarin saya ada debat sama teman saya bilang gini, Hen, di Alkitab kamu dibilang Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Terus aku bilang no, teks aslinya sembahlah Yahweh Tuhanmu. Karena yang menerjemahkan Yahweh itu bahasa apa, Pak? Islam. Bahasa Ibrani, makanya belajar dulu Mbak Agatha. Jangan nama Yahweh Tuhan bahasa untuk orang Ibrani. Israel. Oke. Yes. Kalau kita Ya, makanya dibilang- merujuk kepada kitab perjanjian baru, Yesus pernah nggak menyebut nama Allah? Nyebut kalau pakai bahasa Aramaik itu pasti nyebut. Apa? Tapi yang Dia mau memanggil Bapa itu apa? aslinya sebenarnya makanya karena orang-orang ya Ibrani dulu nggak menyebut nama Bapa namanya karena saking agungnya dia memanggil Bapa tapi aslinya Yahweh. Mana orang Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu kok, Bapak ngarang sih. Tahu gak artinya Yesus? Coba, Yesus manggil Tahu nggak artinya- Allah itu gimana? Yesus manggil Artinya Allah. Yesus itu apa tahu gak? Gak usah lari ke Yesus. Kita merujuk kepada Allah tadi aja. Yahweh itu. Kapan Yesus Saya itu mau manggil nanya, Yahweh? saya mau nanya Mbak Agatha. Tadi katanya Yesus mau itu- meluruskan. Apa yang kau luruskan, Pak? Makanya saya luruskan dulu. Mbak Agatha menyembah siapa? Saya tanya Bapak, Yesus itu pernah nggak? Tadi Bapak bilang ada dia manggil Yahweh. Di mana dalilnya Yesus manggil Bapak itu Yahweh? Di mana dalilnya? Tunjukin sama saya bisa tunjukkan nanti. Dalam teks aslinya kita lihat. Jangan kitab Indonesia lah, kitab Nggak usah kitab Indonesia. kitab Ibrani. Gak usah, kok kitab Ibrani? Sejak kapan Alkitab bahasa Ibrani? Injil itu bahasa Ibrani. Injil itu bahasa Yunani, Pak. Bukan bahasa Ibrani, Ya, Pak. coba aja teks Yunaninya coba lihat. teks Oke, Yunani dong. apalah bahasa Yunaninya Allah? Yahweh. Eos, Yehova. Yahweh. Eos itu diambil dari kata apa? Masa dari Allah langsung Kalau ke dalam bahasa Eos? Yunani apa? Nggak ada Yahweh. Nggak ada. Udah. Enggak, saya Ini mau nggak usah nanya. ini. Saya mau nanya. Bapak silakan buka Kisah Para Rasul 2 ayat mau yang nanya dulu, Mbak Agatha. ke-7 sampai ke 11. Saya mau nanya Mbak Agatha. Rasul, nih saya kasih tahu Bapak. Artinya Yesus apa? Rasul, Artinya Yesua. ini saya kasih tahu Bapak, nggak usah diterjemahin orang-orang Islam, orang Arab. Rasul itu udah ke tanah Arab, Pak. Kira-kira Rasul itu bilang Bapak itu bahasa apa? Bahasa Arab itu kayak gimana? Yahweh. Nggak ada yang kenal orang Arab sana. Kok baca itu? Rasul itu udah ke Arab, Rasul Paulus itu. Kira-kira dia ngomong sama orang Arab bahasa apa? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Rasul Paulus. itu Logika, orang Ibrani. logikanya Pak. Orang Paulus Logikanya. itu orang Yahudi. Saya kasih tahu Orang ya. Rasul Paulus memang orang Yahudi. Tapi Rasul Paulus itu sudah diberi karunia berbahasa roh sehingga bisa bahasa Arab.
Bapak baca Injil itu, Bapak baca kitab perjanjian baru, Rasul itu udah ke tanah Arab. Kira-kira nggak mungkin nggak orang Arab ngerti bahasa Ibrani? Udah dikasih karunia berbahasa roh ini. Rasul-rasul itu udah pakai bahasa Arab. Udah pakai bahasa orang-orang di Mesopotamia. Jangan geleng-geleng, Pak. Makanya kau baca itu Kisah Para Rasul 2. Mungkin nggak orang Arab ngerti? Nggak mungkin. Makanya Yesus itu mengutus Roh Kudus supaya ketika mereka menginjili ke segala bangsa, rasul-rasul itu bisa meyakinkan orang. Itu ya udah, Bapak nih jangan ngarang. Masa bahasa Yunaninya Yahweh? Nah, ada bahasa Yunani Yahweh, Theos. Ngarang aja ceritamu. Udah, bukan masalah yang nerjemahkan. Rasul udah pakai bahasa Arab. No comment. Belum ada orang Islamnya. Belum ada orang Islam. Belum ada. Baru ada orang Kristen di situ. Makanya itu kau baca Kisah Para Rasul, jangan mengong aja. Kau baca nih kitab kau. Jadi nggak bisa diklaim bahasa itu sesuatu milik instansi atau institusi atau agama, nggak bisa. Ya, lain-lain kalian. Katanya mau meluruskan, ternyata dibengkokkan.